Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Sikof dimanapun, Sobat Sikof berada ya, kita ketemu kembali ya Mhm, di, acara Psycho Talk by Psikologi Coffee ya. Pada kesempatan kali iya, ini kita, akan berbincang-bincang gitu ya dengan topik yang mungkin saat ini, kembali menjadi booming mhm. atau kembali menjadi fenomena ya, fenomena Oh, nasional mungkin begitu ya, mhm, seiring dengan banyaknya kejahatan yang, terjadi ya terutama di kalangan remaja, utamanya di Yogyakarta ini. Nah, mhm. oke, tentunya Sobat Sikov juga penasaran kan apa sih gitu ya, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, kita akan perkenalkan dulu ya, saya akan perkenalkan dulu nih ya, dengan siapa saya ditemani di sini ya. Oke, Iya. eh terat. Nah, ini beliau nih orangnya nih ya. Oke, kita perkenalkan, beliau adalah Mas ya, Adalah saya memanggilnya Mas saja karena seorang masih kapiten. muda ya. Masih muda, ganteng gitu Wow, kan ya. Dan beliau adalah seorang psikolog klinis. Seorang psikolog klinis dari Harpa Psychology Center. Ya, Harpa Psychology Center yang merupakan sebuah lembaga atau sebuah biro lah seperti itu ya, biro psikologi yang ada di Yogyakarta. Salah satu biro psikologi yang ada di Yogyakarta. Beliau adalah Mas Andi Arciana mhm. Dodi Setiawan Sukma, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog. Wah, lengkap Wah, banget ya. lengkap banget ya, Tapi cukup dipanggilnya panjang ya. Mas Andi apa Mas Arci nih? Arti boleh Arti Oke, ya, Mas Arci ya. biar apa, selalu tampak fresh gitu kan. Oke, biar selalu Nah, tampak kalau fresh gitu. Andi kan banyak nih Oh kan. gitu ya. Kalau Jadi Arci namanya. kayaknya jarang Tapi ya? sebelumnya ya, sebelum kita Oke, berbincang-bincang lebih jauh tentang topik kita pada kesempatan kali ini, sebaiknya kita minum karena apa di tuh? depan kita sudah ada Oke, kopi nih. ini Kit- ada psikologi kopi ya. Kita Iya, lagi di mana sih nih? sekarang kita ada lagi di Psikologi Coffee di Oke. daerah Giwangan. Oh, daerah Ya, Giwangan ya. daerah Di Giwangan. mana tuh? Di mana tuh? Daerah Giwangan ada di area SPBU Giwangan, Mas Andi. Mas Ya, Hanafi mau? oke, silakan. Ini biar Sobat Sikop apa ya, pengen mencoba nih. Kita sekarang tos dulu Mas Arci, kita Oke, minum kita kopi. cheers dulu. Ya, Kopi dan by solusi kita coba dulu ya. Psikologi Coffee. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wow. Hmm, enak sekali Gula ya. arennya Ternyata gula kerasa arennya banget dan kerasa juga, banget ini ya. komposisi dengan kopinya tuh pas ya. Ya, mantap sekali ya. Arabica kelihatan banget nih, kopinya Betul, Arabica. betul, betul, Mas. Sekali lagi boleh ya? Hmm. Ya, Oke. oke, seger banget dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih Iya. jauh ya tentang Ngobrol topik apa nih, kita Mas? pada kesempatan kali ini Mas Arci ya. Ya, kita Beliau karena kan sebagai seorang apa Mas, peneliti atau aktivis gitu ya, bukan aktivis lah, seorang peneliti di lingkungan atau di kalangan remaja begitu ya. Karena mhm, beliau juga seorang psikolog klinis begitu, yang mungkin sering berkecimpung di dalam, kaitannya dengan kenakalan remaja gitu ya. Apalagi ini di Jogja nih yang terkenal dengan kota pelajar gitu ya, yang banyak sekali, para pelajar, mahasiswa ya, pendatang lah heeh. seperti itu yang Bener mungkin bener bener banget nih. betul, iya kan? Betul banget nih. Berada di Yogyakarta ini untuk ya untuk belajar, ada yang Mhm. bekerja ya, melanjutkan studi dan sebagainya. Nah, Iya. oke, Mas Arci, topik kita pada kesempatan kali Apa nih ini ya topik kita di nih? psikologi atau di Psychotalk ya, by Psikologi Coffee, ini kita akan membahas tentang fenomena yang kita beri judul itu bukan kita beri judul ya, memang fenomena tentang Apa kuwi? klitih. Oh, oke oke Nah, oke oke. klitih ya tulisannya KLITHIH. Betul ya? Benar Klitih ya. benar. Ya. Oke, baik Oke. Mas Arci. Heeh, Kembali ke masalah topik masalah klitih tadi Mas oke. Arci. Sebenarnya klitih itu sendiri bermakna apa sih Mas? Kalau mungkin banyak Ah, nih sobat psikof yang belum tahu gitu ya. Kenapa iya sih kok disebutnya itu klitih gitu kan ya? Sementara iya. mungkin
kita tahu bahwa kelitih itu sebenarnya konotasinya itu dulu ya istilah itu kan bukan negatif ya, tetapi kenapa sekarang istilah Mhm. itu digunakan, sebagai stempel atau sebagai cap terhadap kenakalan para remaja khususnya yang ada di Jakarta ini Mas Arji. Gimana tuh Oke, Mas Arji? thank you, terima kasih pertanyaannya ya. Belum apa-apa udah nanyanya udah kayak gini ya, gitu kan. Ya, Maksudnya kebetulan kalau saya sendiri sih aktif meneliti, fenomena kenakalan remaja yang di Jogja, kebetulan kok maknanya bergeser gitu kan. mhm, Sebenarnya ini adalah kenakalan remaja biasa, cuman di Jogja itu terkenal dengan nama kelitih yang pada, saat ini ya makin booming, makin kita sebut makin booming gitu kan, karena sebenarnya ada terjadi pergeseran makna di situ. Jadi ya, apa namanya, saya aktif meneliti sudah sejak 2012 ya, sampai sampai cukup lama ya, 2000 sampai sekarang berarti gitu sekitar kan. 10 tahunan Mas Arji ya? Kurang lebih 10 Oke, tahunan saya mulai tertarik untuk meneliti itu, terjadi pergeseran makna. Jadi kalau dulu secara, falsafah bahasa Jawa yang baik dan benar menurut Kamus Bahasa Jawa, kelitih itu adalah kegiatan yang positif. Jadi kelitih itu adalah malam-malam keluar cari makan atau malam-malam keluar untuk mencari kegiatan. hangout lah begitu ya? Iya, "Yuk ngelitih yuk," Mhm, malam-malam gitu. Jadi nyari malam-malam angin ngai gitu angin ya? gitu kan. Iya, Dalam bahasa Jawa teman-teman bisa juga temukan di, apa namanya, Kamus Bahasa Jawa bahwa klite itu adalah seperti itu maknanya. Jadi sebenarnya maknanya positif, cuman dengan bergesernya waktu dan bergesernya makna ini tadi, menjadi apa-apa kok ada anak tawuran diarani kena klitih, begitu ya? ada anak, berantem di jalan kena klitih gitu kan. Mhm mhm Nah mhm. itulah kenapa terus sekarang menjadi booming banget itu sebenarnya adalah Oke, harus kita luruskan dulu karena mmm, makna klitih itu sebenarnya positif secara harfiah. Cuman memang, pengolahan kata yang dilakukan secara berulang-ulang atau, framing ya kalau mhm kita ini mhm mhm, menjadikan iya betul. sebuah makna itu menjadi sebuah bergeser ke negatif seperti itu. Nah, terkait fenomena klitih itu sendiri, itu artinya sudah saya benarkan tadi ya. Ya cuman, memang saat ini ya orang ngertinya seperti itu, ya nggak apa-apa pelan-pelan, yang namanya proses tidak bisa langsung, yang namanya proses pasti pelan-pelan. Iya, Karena yang ini semuanya butuh proses iya ya. proses, seperti Mhm pergeseran makna ini pun kan lama sebenarnya, mhm, tapi saat ini kenalnya klitih 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 gitu terus, iya padahal itu, lama gitu kan, dari iya, dulu kan sebutannya kenakalan remaja terus klitih klitih klitih. Nah nanti kita balikin lagi nih sebenarnya maknanya yang bener tuh klitih itu positif, oke. ini kenakalan remaja ya kita Jadi ini kan ya. kenakalan remaja gitu ya? Iya kenakalan remaja biasalah Kenakalan gitu kan, remaja biasa. karena sebenarnya fenomenanya kalau kita ulas satu persatu ya hanya terkait itu, Gitu ya? korban dan pelaku sama-sama masih remaja, masih Oke, usia belia kayak gitu. mmm, Ya teenager ya biasanya teenager ya? gitu kan. Oke, Sangat jarang ketika kelitih itu ataupun kenakalan remaja itu ditemukan korbannya, orang tua atau bapak-bapak gitu sangat-sangat jarang ya. oke. Itu biasanya rampok gitu gitu Iya, kan. Maksudnya perampok ya? heeh, jarang banget gitu loh. Jadi, banyak sekali fenomena yang menarik yang mungkin akan panjang itu kita Oke bisa bagi ke beberapa part nanti ya. oke oke. Yang jelas pergeseran maknanya seperti itu. Mhm mhm, Kemudian memang saat ini ya beberapa booming juga ya, masih masih sangat kencang ketika ada di Jogja, ribut-ribut tuh, "Wah klitih-klitih Jogja ada klitih, Jogja tidak aman lagi." Sebenarnya tidak juga, nggak seserem itu kok teman-teman di Jogja itu mhm, tetap adem, ayem, tetap, iya stay cool kan gitu kan. iya Jogja tetap orangnya ramah-ramah dan, iya apa namanya, tetap humble-humble orangnya kayak iya. gitu. Karena memang Jogja adalah miniatur Indonesia begitu Nah ya. benar, Jadi semua yang ada di Indonesia ini bisa didapatkan di Jogja lah ibaratnya ya seperti benar itu. benar, Nah betul. ini, menarik sekali Mas Arji ya. Klitih ya, tadi dikatakan bahwa klitih ini sebenarnya adalah fenomena kenakalan remaja Iya seperti benar itu benar dan remaja aja rata-rata sebenarnya. korbannya adalah para remaja, jarang yang Pelaku orang pelaku juga tua. sama Pelaku pelaku juga juga para sama, remaja para ya. remaja kayak Tidak, gitu. apa namanya, tidak bukan orang tua atau bukan anak-anak ya, tetapi Iya lebih ke remaja yang teenager lah seperti itu ya, iya, belasan tahun betul ya seperti itu. betul. Nah menariknya begini Mas Arji, kenapa klitih itu bisa terjadi? Nah, kira-kira penyebabnya itu apa sih, Mas, gitu kan? Ya, Karena mungkin banyak faktor ya. mhm, Tentunya, ada sebabnya dong gitu kan ya, ketika seorang remaja itu melakukan kelitih. Nah, itu mhm, kira-kira apa sih kalau, selama ini sejauh yang Mas Arsy tahu? mhm. Iya, Ya banyak banget ya faktornya kalau kita tinjau dari berbagai teori banyak sih gitu kan. mhm, Artinya yang jelas kita harus, eee,
case by case itu beberapa berbeda, cuman bisa disimpulkan juga gitu kan. Oke. Saya aktif meneliti ini udah beberapa kali ya, terus penyebab klitih itu sendiri tuh juga beragam gitu kan. Nah, kalau kita mau ngomong-ngomong, fenomena kenakalan remaja tersebut atau klitih itu tidak lepas dari yang namanya geng pelajar. Geng pelajar, Mungkin baik. zaman kita dulu kan juga udah ada, Ya, cuma zaman oke. Mas Hanafi dulu kan yang Ada, udah adalah ya, nggak perlu saya sebutkan namanya Mas, nanti kalau disebutkan namanya bisa ya jadi bahaya ini, nanti saya ya pulang juga betul, bisa, dicegat ya? dicegat ini Enggak kalau sih, saya menyebutkan namanya dulu gitu ya. kayaknya ada geng-geng yang gede-gede tapi nggak Iya, kayak sekarang ya gitu betul, kan. betul sekali. Nah ini kalau sesuai data saya dari penelitian itu banyak banget nih, mulai dari di Sleman, Mhm, Jogja, Kulon Progo, bahkan Gunung Kidul yang oke, Jogja memang dan kabupaten ya. daerah gunung ya, Mhm itu mhm juga ada mhm. gitu kan, Iya, itu gitu. berarti memang di sekolah-sekolah itu ada gengnya gitu ya? Ada, Ada semuanya ada, geng-gengnya ada misalkan nih gitu gini kan kan, ya? SMA-SMA di yang pernah eksis nih ya, Mhm. data saya banyak nih, ada 9, di Jogja sendiri itu ada 35, 35 heeh, geng 35 geng yang pelajar? pernah eksis ya. Oh yang pernah Yang eksis? pernah eksis, nanti kita sebutin satu persatu, di part 2 aja ya biar lebih seru Iya, ya kalau yang kan artinya kan oke. gini loh, ini memang bener-bener ada gitu loh fenomena Iya, berarti kita harus aware gitu, orang tua harus ngerti, harus aware, guru juga harus ngerti bahwa, ini fenomena yang harus mendapatkan perhatian di semua lini. Tidak iya, hanya guru ataupun tidak hanya orang tua di rumah dan iya. tidak hanya pemerintah, Betul, jadi termasuk semuanya harus semuanya. bertanggung jawab ya, Bener, harus terhadap sinergi. fenomena ini. Oke. Ada 35 geng sekolah di kota Jogja yang pernah eksis gitu kan. Itu sampai 2000, ini data terbaru 2021 ya. Mungkin sekarang udah nambah lagi 2022. Mungkin ada yang deklarasi lagi atau ada yang holiday dan menetapkan nama lagi. Mungkin bisa nambah ya. Ini 35 Oke, ya toh? 35, mohon maaf Mas Arti Ya. saya potong. Itu berarti, rata-rata adalah sekolah menengah atas atau sederajat begitu ya? Iya SMA. SMA SMA karena begitu ya? rata-rata mereka kan peer group-nya tuh di SMA tuh Di kenceng SMA gitu ya, ya, peer kenceng group-nya secara sangat secara psikologis kan betul. masa-masa remaja kan pasti kayak mereka kan peer group kan, teorinya Iya, kan seperti itu. betul. Jadi mereka di Mencari SMA. jati diri gitu ya, Betul, bahkan seperti itu. bahkan dia lebih percaya ke temennya daripada ke orang tuanya. Iya, Itu memang betul kan fenomena betul. yang akan terjadi Betul gitu kan. betul betul, iya Nah, bagaimana menyikapinya kan kita harus, ngerti strategi masing-masing orang tua, iya, betul sekali. gitu. Kemudian nih ini kan lagi ya, tak bacakan bocoran-bocorannya ya. Untuk di, Jogja sendiri 35, kemudian di mana ini? Banyak banget nih. Eee, di Sleman itu ada 27. Wih, 27 dari iya, SMA negeri dan swasta, ya betul, sederajat ya? bener, Banyak juga ya? betul betul betul. Jadi ada 27, yang pernah eksis di Sleman sendiri. Kalau di Bantul ada 16 tuh, Bantul 16, Sleman 16, 27, heeh, bener. oke. Kemudian di Kulon Progo ada 3, Cuman ya ada 3, heeh, ya kan agak-agak ke pinggir ya. Nggak tahu oke. sekarang mungkin nambah Sudah lagi ya, bertambah ya mungkin ya? heeh. Kemudian di Gunung Kidul ada 2, iya, Ada 2 Gunung heeh, Kidul ya? bener bener bener. Oke oke, Ya, ya, artinya ya ini memang ada gitu kan mhm dan mhm harus mhm, mendapat perhatian gitu loh. mhm mhm. Artinya, guru ataupun semuanya harus ngerti dan bisa membaca fenomena ini sebagai suatu, memang secara psikologis teori peer group yang harus Oke, sikapi satu sama lain, betul, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. baik. Nah, terkait dengan, modus operandinya rata-rata anak-anak ini Nah ini bener-bener pemicunya ya, ini salah bener-bener satu terstruktur loh, pemicunya. mereka tuh jangan salah loh. Iya, Kalau yang kita lihat di media massa sekarang-sekarang ini ada beberapa case, ada beberapa yang kemarin sempat, meninggal juga salah satu korban ya, kita juga turut prihatin yang mhm, kena sabetan gear yang, cukup booming juga ya. oke. Nah itu kemudian ada kemarin yang pakai kena celurit kayak gitu ya, kita, itu memang ini ya, maksudnya modus operandinya mereka tuh biasanya adalah kumpul-kumpul dulu kan. Nah, Kumpul-kumpul dulu, kumpul-kumpul modus operandinya dulu, itu iya, gitu ya? kumpul-kumpul kemudian, kumpul-kumpulnya di BJ atau namanya burjo ya, Oh gitu ya? base camp mereka di BJ atau di burjo. Oke Kemudian setelah itu nanti biasanya kan oke. tantang-tantangan kayak Berarti gitu. mereka Kemudian kumpul-kumpul sekaligus mencari mangsa mungkin gitu ya Mas Arci iya, ya?
gitu. Oke. Permasalahannya itu gitu kan, biasanya Oke. seperti itu. Kemudian Hmm. ada tantangan, kemudian ada taburannya, kemudian Gitu ya. nah kadang-kadang di antara mereka ini juga ada tidak menutup kemungkinan salah sasaran gitu loh. Oh, begitu ya. Mereka ngincernya sekolahan ini nggak dapat sedapatnya orang yang dari sekolahan lain, padahal mereka Hmm. nggak ada keterkaitan, nggak ada saling kenal, nggak Oke. ada permusuhan. Oke. Tiba-tiba karena memang mereka udah niat nyari, kena gitu kan. Nah, Ya ya jadi ya. eksistensinya itu kumpul-kumpul, pakai Oke, motor pakai motor. bareng-bareng. Itu pasti setelah bareng-bareng itu konvoy, setelah konvoy biasanya mereka akan cari sasaran kayak gitu. Nah, sebelumnya biasanya ada tantang-tantangan, kemudian tawur, atau bahasa mereka itu adalah gembyeng. Ini bahasa-bahasa mereka pun juga kamusnya saya juga udah sedikit banyak tahu gitu kan artinya, ya karena memang itu benar-benar terjadi gitu. Namanya Oke. gembyeng mereka kan, Gembyeng ya. Oke, gembyeng. Kemudian gembyeng. setelah itu, setelah gembyeng mereka, cukup bangga kalau setelah gembyeng. Kemudian mereka itu salah satunya, bisa mendapatkan seragam dari sekolahan lain, bisa mendapatkan kunci motor dari sekolahan lain, bisa mendapatkan, atribut dari sekolahan lain ataupun musuhnya kaos, itu sangat bangga sekali. Atau mencederai, dari lawannya, itu mereka cukup bangga sekali. Oke, oke, baik. Tadi disampaikan bahwa modus operandinya adalah kumpul-kumpul Mhm, begitu ya. Terus kemudian, saling kalau bahasa Jawa itu tantang-tantangan gitu ya. Dan iya. akhirnya gembyeng gitu ya. Gembyeng itu kalau dibahasakan yang, mungkin orang awam tahu itu apa sih, Mas? Gembyeng itu kayak tawuran, Oh, tawuran itu gelut, gembyeng ya. nah Nih gelut. sobat, psikotalk ya atau sobat, psikologi coffee, Mhm, gembyeng itu artinya tawuran gitu ya. Saya juga baru denger ya namanya gembyeng gitu kan ya. Entah itu didapat dari bahasa mana lah, seperti iya, itu ya. Nah, oke Mas, oke. sangat menarik ya obrolan kita, semakin menarik. Nah, kira-kira Mas, sejauh mana sih pihak berwenang ataupun Mhm, pemerintah itu, eee apa namanya, turun tangan ataupun, apa ya namanya itu, mengakomodir mereka bagaimana sih biar kelitih ini tuh tidak merajalela seperti itu. Apakah mungkin, perlu dibikin wadah ya, yang lebih ke arah positif atau bagaimana seperti itu? Karena sepertinya sekarang semakin meresahkan gitu ya, iya, terhadap ya mungkin bagi, sobat psikotalk ya, psikotalk ataupun juga sobat, psikologi coffee juga, tentunya kan juga begitu mendengar keliti itu kan kita juga kadang-kadang resah gitu ya. Apalagi mungkin bagi orang tua yang memiliki putra-putri remaja ini juga, tentunya juga mendengar kata keliti ini sebuah kata yang menyeramkan seperti iya, itu. Nah, kira-kira sejauh mana itu Mas, pemerintah itu turun, apa namanya, andil di dalam masalah iya. keliti ini Sebenarnya Mas? kalau kita hanya menyalahkan pemerintah nggak bisa ya. Iya Maksudnya betul, iya. maksudnya ini adalah PR bersama gitu kan. Mhm, Kita nggak bisa pemerintah tok, "Kamu ngapain iya pemerintah ke mana aja," gitu, iya, nggak bisa oke. juga. Karena Tentunya ada guru, orang tua tentunya di sini gitu ya, adalah sistem. Kalau oke, kita bicara masalah psikologi, di mana, mhm, support sistemnya harus bagus, ya kan? oke, Bagaimana, suatu perilaku terbentuk itu kan artinya ada sebab dan, betul musababnya kan gitu betul, kan. iya, Bagaimana ada latar belakang yang melatar belakangi, dari perilaku mereka. Sehingga ini adalah PR bersama yang harus bersinergis antara orang tua, sekolah, pemerintah, kemudian dari, swasta juga sangat-sangat, berperan dalam sama-sama menjaga hal ini gitu. Kemudian yang patut apa ya, mereka ini udah sangat terstruktur sekali loh karena di antara mereka tuh ada yang namanya fighter, ada yang namanya jongki, mmm. ada yang namanya juru sparring, ada yang namanya Itu struktur oh organisasinya iya, gitu ya, penanda. penandanya. Misalnya Nah, ada ketuanya, ada wakilnya, tapi dengan oh istilah-istilah iya, seperti istilah itu gitu mereka ya? gitu. Jadi mereka pun juga punya punya struktur, ada intelnya, wah intel, ada Gitu ya, juru sparring, wah macam-macam pokoknya. Jadi setiap setiap, rata-rata setiap geng punya, eee, struktur masing-masing, kemudian iya. ada koordinatornya dan lain-lain. Nah, nanti akan kita jelaskan juga di part kedua Part-part ya, cukup ya di menarik ya. part-part selanjutnya lah ya, gitu ya. Kemudian ada veteran. Nah, veteran Mmm, ini adalah orang-orang yang sudah lulus, tapi dia masih gabung di geng itu atau kelompok itu. Mereka biasanya meskipun sudah alumni gitu oh ya, iya, di sekolah salah satu sekolah seperti banyak itu ya? kasus seperti itu dan, Oke, mereka memotivasi dari adik-adiknya untuk bisa berperan aktif dalam organisasi mereka gitu. oke. Mereka pun punya regenerasi yang cukup bagus loh, setiap tahun itu Oke. ada regenerasi yang cukup bagus, ada yang namanya makrab,
ada yang namanya Berarti holiday, ada yang namanya Ryan. Wah, Mhm. nanti akan kita jelaskan di part 2 itu, sangat-sangat menarik sekali. Oke. Kemudian mereka tuh punya kode etik. Kalau kita psikologi, kita Iya. punya kode etik ya. Iya, betul. Kita Kodet punya lah kode ya. etik, Iya. ya mereka juga punya kode etik Mhm. tersendiri. Ada beberapa kode etik mereka yang tidak boleh mereka langgar. Nah, terkait geng mereka. Nah, kemudian modus modus operandinya sekarang banyak menggunakan medsos tentunya ya. Ini juga Iya. hal Baik yang Mas harus Arci. diperhatikan. Kemudian dari mereka juga motor pasti kan, karena orang kita nggak ada yang naik sepeda, Mmm, sepeda motor pasti, iya. nggak ada yang naik andong Nanti gitu istilahnya kan. bukan kelitih lagi kalau itu, sepeda sehat Heeh. ya. Nah gitu. Terus kemudian mereka juga harus melalui proses tertentu untuk masuk ke suatu kelompok kayak Oke, gitu. berarti Menarik ya? ya menarik sekali ya perbincangan kita Sobat Sikop semuanya. Jadi, Mhm. eee, para remaja ini sebenarnya apa namanya ya, sebenarnya di satu sisi itu mereka memiliki wadah ya untuk, Mhm. berkumpul, Ya, bersosialisasi, peer group berinteraksi mereka. sosial, peer group seperti itu ya, Ya. dan Mhm. cukup solid ternyata seperti itu, Cukup bahkan ada solid dan struktur militan. organisasinya seperti itu. Nah Betul. ini, kalau kita berbicara tentang kelitih ini memang, banyak sekali gitu Iya, ya, bener. yang apa namanya, dapat kita bahas di sini. Mhm. Tetapi apa namanya, kayaknya kalau kita beberkan semuanya di sini nanti Ya Sobat nggak Sikop juga tidak menarik. Nanti penasaran kita gitu ya. lagi ya, kita Iya ini kan di part betul, kedua kan harus gitu kita kan. bikin part-part selanjutnya ini ya untuk Sobat Sikop semuanya Ya gitu ya. Nah, yang ini kebetulan Mas Arti ini sangat ahli di bidang kelitih, mengkelitih Enggak ya. ahli sih sebenarnya, enggak ahli. Cuman Ya peneliti kebetulan lah ya, saya melakukan penelitian dan juga, penelitian gitu kan. sempat memberikan beberapa saran kepada, pemerintah daerah juga yang apa namanya, mereka dituangkan juga dalam perda ya, yang Oke salah satu aja sih kita kasih masukan gitu kan. Ya mungkin oke banyak teman-teman juga yang di luar sana juga aktif, nanti kita akan sharing bareng juga. oke. Yang jelas mereka-mereka ini adalah orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dari adik-adik kita ya, Iya, oke. agar tidak terjadi lagi ya Ya, hal-hal yang tidak kita kita inginkan. inginkan. Nah, Oke. tentunya akan kita bahas banyak hal lagi nanti di part kedua ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Terkait dengan Arci. tadi ada struktur organisasinya apa, Iya, kemudian ada modus operandinya apa, ada apa namanya, SOP mereka seperti apa, iya, kemudian ada kode etik gitu. iya. Jadi banyak sekali, masih banyak sekali tentang pembahasan tentang kelitih ini Mhm. yang nanti akan kita bahas di part-part selanjutnya ya, Oke. Sobat Sikop semuanya. Dan, terima kasih untuk Mas Oke. Arci, ya pada kesempatan part pertama ini kita sudah, apa ya, setidaknya membuka wacana, Mhm. membuka, Ya, pemahaman pengetahuan Sobat, Sikop semuanya ya. tentang kelitih ini ya. Nah, kita akan bertemu kembali insya Allah nih di lain waktu, di lain kesempatan begitu Mhm. ya. Ya. Tentunya juga masih dalam kondisi yang, Sobat Sikop semuanya Mmm. masih diberikan kesehatan gitu kan Bener ya, bener. Masih masih di diberikan kewarasan gitu ya, masih betul. diberikan kesehatan, kewarasan dan, Ya. tentunya, Oke. akan kita bahas lebih dalam, lebih jauh lagi tentang kelitih. Ya, benar. Oke, sekali lagi terima kasih Oke, Mas thank Arci yang you. Kita sudah sambung lagi ya di part oke, selanjutnya lebih dalam lagi. ya oke. Mungkin itu dulu Mas Oke, Arci yang bisa tetap kita sampaikan kepada Sobat Sikol semuanya ya. dan, sekali lagi kita akan bertemu kembali di lain kesempatan ya dengan part yang, semakin menarik. Ya, Nah, oke, tentunya gitu benar. ya. Dan kita ada salam nih Mas Arci ya. Benar, Salim tetap salim sampai mau ngomong, belibet gitu ya. Nah, kita ada, jargon. ya, Ya, jargon salam karena kita apa juga namanya? seorang psikolog Sehat ya. waras ya. Ya, Oke. kita jargonnya adalah salam Salam sehat sehat waras. waras ya Ya, kan. Salam salam sehat sehat warasnya waras begini, gini gini ya. ya Mas Ya, Arci ya. salam Salam sehat waras. sehat waras. Oke, gitu Ya, dulu. oke. Terima Sampai jumpa di part kasih 2 ya. Ya, sobat psikol salam semuanya. sehat Ketemu lagi di waras. Psycho Talk by Psikologi Ya. Kopi di kesempatan yang Thank akan you, thank datang. you, thank you, Thank thank you. you. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi